Halo semuanya, salam sejahtera. Perkenalkan nama saya Angela. Hari ini saya akan belajar presentasi sedikit tentang sosialisasi kebijakan pendidikan. Nah, di mana isi dari presentasi saya ada 10 poin penting yang sudah saya tampilkan di sini. Nah, langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu sosialisasi. Jadi, apa sih itu sosialisasi? Sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem pada seseorang. Yang saya kutip dari Dasar-Dasar Sosialisasi 2004 by Sutaryo. Nah, jadi sosialisasi itu adalah suatu proses yang harus kita lalui ketika kita hendak memperkenalkan suatu sistem kepada seseorang ataupun kita hendak memperbaharui sistem tersebut. Lalu apa sih kebijakan pendidikan? Kebijakan pendidikan atau educational policy merupakan suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional. Pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengoperasikan pendidikan yang bersifat lembaga. Lalu, apa dong sosialisasi kebijakan pendidikan? Sosialisasi kebijakan pendidikan merupakan suatu mekanisme penyampaian informasi atau suatu sikap dan tindakan yang diambil oleh aktor atau dengan kemufakatan grup pembuat kebijakan sebagai upaya dalam menyelesaikan satu persoalan atau suatu masalah dalam bidang pendidikan. Lalu poin keempat saya adalah tujuan sosialisasi kebijakan pendidikan. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya secara umum adalah untuk mengupayakan masyarakat luas memahami dan mampu menginternalisasikan makna dari tujuan dan konsep dari keputusan pemerintah. Secara khusus, tujuannya adalah agar terdapat kerjasama dan komitmen antara pemerintah dengan masyarakat untuk membuat dan menjalankan rencana serta memonitor atau mensupervisi secara bersama. Selanjutnya adalah dapat membangkitkan kelompok strategis dan kelompok peduli untuk melakukan tindakan baik dalam kerjasama maupun membangun pengawasan terhadap tujuan kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir adalah menyebarluaskan hasil-hasil perkembangan program kebijakan di bidang pembangunan pendidikan kepada masyarakat luas. Lalu, ada tahapan-tahapan dalam mensosialisasikan kebijakan pendidikan. Apa saja itu? Tahap persiapan atau preparatory stage, tahap meniru atau play stage, dan tahap siap bertindak, game stage. Ada 3. Nah, tahap persiapan atau preparatory stage itu apa? Apa saja? Jadi, dalam tahap persiapan atau preparatory stage, stakeholder sudah mulai memahami kenapa, manfaat, dan dampak yang sudah ada dalam pikirannya. Nah, tapi itu semuanya belum sempurna. Setiap individu sebagai anggota masyarakat mempersiapkan diri dengan kebijakan yang akan ditetapkan, serta memahami dan membekali dengan nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pedoman dalam kebijakan tersebut. Sehingga proses penerimaan produk kebijakan bisa dengan mulus karena sudah berkesesuaian dengan nilai dan norma yang ada dalam lingkungan tersebut. Tahap kedua ialah tahap meniru atau play stage. Di sini mulai terbentuk kesadaran mengenai kebijakan baru. Masyarakat mulai menyadari tentang apa yang dilakukan oleh seseorang pimpinan dan apa yang diharapkan dari kebijakan tersebut. Serta kesadaran korektif dari masyarakat mulai terbentuk sempurna sesuai dengan harapan dalam kebijakan yang ada. Nah, tahap terakhir itu adalah tahap siap bertindak atau game stage. Masing-masing orang merasa puas, mereka saling memberitahu koleganya dan mulai memahami secara bertahap peraturan-peraturan yang berlaku. Pada kesempatan yang sama, masyarakat mulai memahami bahwa ada aturan atau norma tertentu yang berlaku di lingkungannya, yang kita sering sebut awareness. Nah, poin keenam, ada strategi sosialisasi kebijakan pendidikan, yang terdapat 8 di sini. Yang pertama adalah mendapatkan dukungan dari segala pihak yang bekerja sama untuk mewujudkan persosialisasian.
Yang kedua, memberikan pemahaman kepada pejabat dan masyarakat di lingkungan sosialisasi mengenai kebijakan. Yang ketiga, menjelaskan secara terperinci kepada pihak-pihak yang terkait dalam sosialisasi. Dan yang terakhir, yang keempat, menyediakan berbagai media sosialisasi serta menyebarkan informasi tersebut ke pihak-pihak yang akan melakukan sosialisasi. Next-nya ada pembuatan poster, penempatan papan-papan pengumuman yang ditempatkan di tempat-tempat pelayanan terkait kebijakan yang ditetapkan. Next-nya adalah menayangkan pada situs internet lembaga yang akan menempatkan kebijakan. Terus yang ketujuh adalah menjadikan kebijakan sebagai salah satu tolak ukur bagi unit kerja lain dalam melakukan pengawasan, pembinaan, serta menilai kepatuhan pelaksanaan kegiatan. Dan yang terakhir adalah menjadikan penerapan kegiatan sebagai salah satu tolak ukur bagi pimpinan langsung dalam menilai kinerja bawahannya. Nah, media sosialisasi kebijakan pendidikan itu bisa di mana saja. Bisa melalui poster, brosur, spanduk, baliho, billboard, ataupun media elektronik seperti internet, radio, televisi, dan sebagainya. Contoh media sosialisasi kebijakan pendidikan melalui poster itu untuk apa sih? Yaitu untuk memperkenalkan rangkaian kebijakan dan manfaatnya. Yang kedua, untuk memperkenalkan prosedur terkaitan dengan kebijakan tersebut yang pastinya kita sudah tahu poster itu ditempel di mana-mana. Ada contoh poster yang saya tunjukkan di sini, yaitu bisa juga poster untuk memberikan penawaran tertentu seperti beasiswa, terus untuk membentuk sikap atau pandangan tertentu. Nah, yang kedua itu adalah leaflets, brosur, spanduk, itu untuk meningkatkan kembali untuk mengingatkan kembali tentang hal-hal yang sudah pernah dikomunikasikan atau untuk memperkenalkan kebijakan baru atau proses baru kepada orang banyak. Nah, contohnya di masa pandemi ini ada brosur atau spanduk seperti ini, itu adalah untuk mengingatkan kita kembali agar tetap selalu mencuci tangan dan memakai masker. Selanjutnya ada baliho atau billboard, di mana kegunaannya untuk memberikan informasi-informasi event penting yang akan diadakan, contoh pemberian beasiswa dan lain sebagainya. Dan ada beberapa jenis billboard, salah satu di antaranya adalah digital mobile. Yang terakhir adalah kita ada media elektronik, internet, radio, televisi, di mana sesuai dinamika perkembangan teknologi di bidang internet, sosialisasi kebijakan pendidikan yang paling efektif dan efisien itu adalah melalui media sosial. Save cost kan kalau di media sosial, cuma butuh kuota aja. And then poin ke-9 saya ada tahapan-tahapan setelah sosialisasi kebijakan pendidikan. Apa aja prosesnya? Nah, setelah disosialisasikan ada tahap implementasi, evaluasi, dan penelitian. Nah, semuanya itu adalah proses yang dilampaui untuk mengevaluasi dan meneliti dan implementasi yang disosialisasi dan diimplementasikan ke kehidupan sehari-hari kita itu benar-benar bermanfaat atau tidak. Nah, jadi kesimpulan dari presentasi saya hari ini adalah apa sih itu sosialisasi kebijakan pendidikan yang sudah saya jelaskan di depan, terus tujuannya apa aja sih, dan tahapan-tahapannya yang ada 3 doang. Yang 3 yang terpenting tahapan itu harus dilalui semuanya adalah tahapan persiapan, meniru, dan pastinya tahapan tindakan untuk membuat proses semua proses sosialisasi yang sudah kita tetapkan itu berjalan dengan lancar. Lalu yang terakhir adalah sosialisasi pendidikan dapat dilakukan melalui apa saja. Dan yang paling efektif dan efisien itu adalah media sosial. Jadi, semua sumber bahan presentasi saya kutip dari sini. Semoga bermanfaat. Thank you.